jalan untuk menuju kebahagiaan, kalau dalam filsafat barat itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe yang fokus pada orangnya, jadi bahagia itu kuncinya orangnya. Yang kedua ada yang bahagia itu kuncinya pada target-target dan standarnya. Jadi target dan standar itu orang bisa bahagia itu kalau mencapai ini, mencapai itu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau yang fokus orangnya tadi, orang bisa bahagia itu kalau kondisi jiwanya puas, rela, ikhlas seperti tadi. Dan yang ketiga, bahagia itu kuncinya. Jadi orang, kemudian target. Dalam filsafat itu ada istilah paradok hedonisme. Paradok hedonisme itu ya selama orang masih mencari kebahagiaan, sebenarnya berarti dia belum bahagia. Kalau sudah bahagia, ya dia tidak butuh lagi diskusi tentang kebahagiaan, mencari-cari tentang kebahagiaan. Jadi kita malam hari ini kok serius diskusi itu, berarti belum tahu tempatnya. Padahal ya sebenarnya sangat dekat, bahkan mungkin tidak di mana-mana. Tidak harus keluar kemana-mana untuk menemukan kebahagiaan itu. Nanti pelan-pelan ya kita lihat kenapa berarti gitu. Memang bahagia itu jangan dicari kemana-mana. Semuanya ada ternyata dalam diri kita. Ilmu itu ya ada di kepala, di akal kita. Kemudian kondisi jiwa itu hubungannya dengan hati kita. Penerimaan itu terhadap hidup kita. Tidak ada yang kemana-mana. Jadi ini 3 keyword kalau kita ingin menemukan, jadi bukan mencari, menemukan dan mengambil kebahagiaan yang sudah tersedia di hadapan. Orang untuk tahu mana yang utama dan mana yang tidak, itu dasarnya pengetahuan, ilmu. Jadi tanpa ilmu kita sulit bahagia. Makanya ketika ada hadis tolabul ilmi faridotun, itu saya membacanya, Rasulullah itu memang sangat ingin kita bahagia. Makanya kita disuruh mencari ilmu. Ini bukan beban, kita diwajibkan mencari ilmu itu. Itu sebenarnya sayangnya beliau, sayangnya Allah juga pada kita, maka kita diminta mencari ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah bekalnya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Demi apa? Demi Adam bisa bahagia. Jadi karena memang Allah itu inginnya kita itu bahagia. Orang pinter itu cirinya di kemampuan pertimbangan ini. Orang pinter itu bukan orang yang ruwet, tapi orang pinter itu kalau ada masalah, ada satu masalah misalnya, dia bisa, oh masalah ini solusinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau solusinya ini, kelemahannya ini, kekurangannya dan kelebihannya ini. Kalau solusinya ini, kelebihannya ini, kekurangan ini. Nah, ini kemampuan pertimbangan, cirinya orang pinter. Orang yang tidak pinter itu biasanya ada masalah ini, ya solusinya satu ini dok. Atau kadang-kadang nggak nemu solusi. Itu kalau katanya Gadamer, bedanya orang pinter dan tidak pinter. Jadi kemampuan menampilkan alternatif jawaban.